Baik, Mitra Tia TV masih di Newspedia dan kita masih membahas meningkatkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. Masih menemani Bapak Muhammad Toha, Ibu Nini Setiawati dan juga Bapak Asin. Saya ke Bu Nini ini, Bu Nini ya. Tadi dikatakan aman ya, dengan 3 fungsinya tadi kan aman ya, dari ketersediaan, keterjangkauan, stabilisasinya juga aman gitu. Kalau mungkin ada informasi yang detail tentang stok yang ada begitu, kira-kira bisa dijelaskan nggak saat ini? Iya, yang tadi sudah saya sampaikan untuk stok di wilayah cabang Surakarta, jadinya ini saat ini adalah 16.800 setara beras ton ya, 16.800. Kebutuhan per bulan itu berapa tuh, Bu? Nah, seluruh Surakarta itu? Nah, itu Pak, kalau kita bicara ini hanya beras PSO, jadinya Bulog tadi sesuai yang tadi saya sampaikan di Perpres 48 itu kan ada penugasan untuk menjaga ketahanan pangan. Salah satunya adalah mengelola beras CBP, beras cadangan beras pemerintah. Nah, yang saat ini yang di kami sekitar 16.800-an ton itu. Artinya pengeluarannya pun juga harus jelas peruntukannya karena ini kan milik pemerintah. Kalau dulu kami bisa berhitung Pak, karena ada captive market yang jelas, ada penugasan di hilirnya. Jadinya saat ini kan kami menyerap sebagai fungsi tadi ketersediaan, ada di hulu. Kemudian harusnya fungsi stabilisasi itu juga bergandengan dengan hilirnya, biar itu selalu terjaga stok-stok itu. Ini maksudnya kan hulunya itu menyerap, hilirnya itu macet gitu loh, ada bottleneck begitu. Betul. Nah, sekarang ini yang sebenarnya yang agak apa ya Pak, ketika sementara kalau kita bicara komersial, tuntutan komersial harusnya kita sudah tidak bicara hanya nyerap aja begitu kan ya. Tapi karena itu tadi ada penugasan, ini yang harus sebenarnya menjadi problem di Bulog. Sementara penugasan yang ada itu hanya contohnya untuk bencana alam, kemudian untuk operasi pasar atau sekarang yang disebutkan KPSH. Ada lagi yang lain? Ya, hanya seperti itu. BPNT gimana? Nah, kalau BPNT sebenarnya BPNT ini adalah konsepnya adalah beras premium ya Pak. Bulog itu sanggup di beberapa kabupaten kota itu bisa di wilayah Surakarta itu Bulog yang dipercaya sebagai suppliernya, salah satu supplier sudah bisa membuktikan bahwa Bulog tidak kalah bersaing dengan swasta pemasok swasta artinya. Bahkan karena kami tahu banget bahwa kepercayaan itu harus kami jaga. Jadinya kami tidak pernah Pak, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada komplain terhadap BPNT itu. Namun kami itu masih hanya sepersekian ya kota yang diberikan kepada kami. Karena itu kan semua boleh kan ya Pak. Jadinya nah ini yang kami harapkan mungkin bisa dicarikan Pak, mungkin Pak Toha dalam hal ini sebagai Komisi 6 yang tahu persis bagaimana Bulog bisa untuk biar lebih seimbang artinya. Karena apa yang tadi disampaikan Pak Toha ketika bottleneck, kami mempunyai beban perawatan yang cukup tinggi. Sementara seperti kita ketahui beras itu juga akan mengalami penurunan ketika mengalami masa simpan yang panjang. Ini kami harus otomatis perawatannya, kualitasnya semua kan harus kita jaga biar tidak mengalami problem penurunan. yang sering dihadapi adalah kaitannya dengan peralatan gitu atau gimana? Problem yang sering dihadapi problem Bulog saat ini bukan peralatan, ya itu tadi sepanjang hulu dan hilirnya tidak seimbang itu akan menjadi masalah di dalamnya pengelolaannya. Pak Toha, apakah itu juga yang muncul mungkin masuk ke Pak Toha ya seperti yang disampaikan Bu Nini atau gimana? Ya, ada masalah yang pertama adalah Bulog ini antara penugasan dan komersial itu nggak jelas. Ya, nggak jelasnya begini. Kalau penugasan berarti dia harus diberi semacam PMN oleh pemerintah, ya penyertaan modal negara. Ya, saat ini
yang saya tahu Bulog itu juga melakukan pinjaman ke Himbara dengan bunga yang agak komersil. Nah, kalau itu agak komersil berarti seharusnya Bulog itu juga bisa komersial, tapi biasanya dipakai untuk penugasan, jadi nggak seimbang. Artinya seharusnya kalau penugasan itu ya duitnya PMN pemerintah, bukan Bulog mencari apa namanya hutang sendiri begitu loh. Nah ini yang pernah disampaikan juga oleh Pak Buas kepada kami, apa keluh kesah ini. Nah ini saya sampaikan kepada publik. Yang pertama itu, yang kedua, Bulog itu harus ya wajib menyerap gabah atau beras masyarakat. Tapi ya Bulog itu dibatasi untuk komersil, dibatasi harga eceran tertingginya, ya. Dan juga mohon maaf tidak diberi akses atau ruang untuk kayak BPNT tadi. Kalau yang dulu itu operasi pasar, jadi menyerap terus sampai di gudang tidak keluar. Biaya gudang itu per hari berapa, biaya tenaganya berapa itu nggak dihitung. Beras numpuk. Akhirnya kemarin kan kalau saya ngomong-ngomong sama direktur keuangannya Mas Bagia itu sekitar 200.000 ton itu beras tahun 2000 berapa 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pokoknya sudah nggak ini. Karena apa? Karena nggak bisa keluar. Nggak seharusnya pemerintah daerah, mohon maaf, mungkin dari pemerintah pusat ya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menghimbau atau menyarankan atau syukur-syukur ada MOU dengan Bulog ini agar untuk memberikan BPNT kepada masyarakat itu diambil beras Bulog. Nah, yang swasta nanti diserap oleh yang masyarakat diserap oleh Bulog. Nah, Bulog yang akan mendistribusikan kepada pemerintah daerah sebagai program BPNT ini kepada masyarakat. Itu baru fair. Baru fair. Ini juga kasihan juga Bulog itu. Jadi duit cari sendiri, kewajiban nyerap, tapi tidak dapat akses untuk mau ini. Oh, BMT itu bukan dari Bulog seluruhan ya ternyata ya. Sekarang enggak. Jadinya ketika penyerapan ini itu adalah yang tadi disampaikan Pak Toha, pinjaman perusahaan kepada Himbara itu tadi dengan bunga ya hampir komersil, memang hitungannya seperti itu. Yang saya tahu 8,5 masih bunganya. Oke, selain permasalahan ini Pak, mungkin ada yang dari masyarakat masuk ke Pak Toha apa ini katanya dengan kondisi ketahanan pangan. Masyarakat di sisi lain juga begini, kok beras saya nggak diserap oleh Bulog sih? Oh iya? Iya. Nah, tapi Bulog sudah kebanyakan nyerap, nggak bisa buang. Iya, karena kami juga ketika, mohon maaf Pak Toha, nyerap itu kan juga kalau misalkan ada hilirnya, otomatis space gudang kan juga ada tempat untuk menampung, kan begitu. Tapi karena ini berhenti otomatis padahal di dalam juga nggak bergerak. Masalahnya di hilirnya kan, nggak bisa keluar tersumbat di situ. Artinya mungkin butuh juga penanganan dari Kemendak mungkin Bapak ya, supaya gimana bisa sampai Bulog dengan Kemendak itu untuk bisa. Iyalah. Contoh Pak Pangdam lah, tentara pokoknya pakai beras Bulog yang premium. Itu kan bisa keluar semuanya. Malah satu kualitas kan. Beras jatah ya sekarang. Bisa juga itu karena bapak-bapak TNI ini kan juga membuat demplot, mengadvokasi, mendampingi, bahkan memproduksi pangan sendiri, menanam sendiri toh Pak. Kita punya stok Bulog untuk di TNI juga ada stok Mas, tapi dititipkan biasanya di gudang Bulog biasanya seperti itu. Di wilayah Wonogiri maupun yang lainnya kita punya stok. Yang harus kita pertahankan. Iron stock itu ya Pak. Betul. Ya, di luar dari yang disampaikan tadi, mungkin ke Pak Aksin ya. Memang TNI dibekali untuk berbagai hal kaitannya dengan pertanian dan sebagainya itu Pak. Itu terima kasih. Ini penting sekali. Gini Mas, karena tentara itu harus serba bisa, walaupun nggak bisa jadi bisa. Contohnya seperti ini. Ini mengambil senjata kan? Kita tidak punya ilmu pertanian, tetapi karena ini memang tugas dari pemerintah, dari pimpinan atas, ya kita laksanakan. Nah, untuk itu mungkin saya juga minta kepada Bapak Toha sebagai pembuat undang-undang, berilah kami ruang
katakanlah untuk pemberdayaan SDM kita. Karena itu tadi kita hanya beberapa orang Pak yang bisa kita kirim contoh ke Suropadan, Magelang itu untuk belajar pertanian. Ada juga kita kirim ke Bogor. Ada, teman nggak banyak. Sehingga diharapkan dengan jumlah babinsa yang banyak belum bisa menyerap semua apa ilmu yang harus dia terapkan di masyarakat gitu Mas. Kalau secara bekal tidak ada. Cuman kita harus belajar sebaik mungkin untuk bisa mendampingi masyarakat, mendampingi petani dalam rangka untuk mempertahankan pangan ini gitu. Oh, secara khusus memang tidak dibekali ya? Tidak dibekali, cuman ada sebagian Mas, tidak semuanya, tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya mungkin dalam setahun mungkin tidak lebih dari 4-5 orang yang kita sekolahkan untuk belajar itu. Terpilih orang-orang. Tapi ada program untuk ada. Itu nanti mungkin kami minta Pak Toha mungkin bisa lah di atas sana untuk bagaimana sih supaya TNI itu juga dibekali itu lewat pendidikan TNI ataupun pendidikan sama dengan saya usul nanti Pak ke PTPN Pak. PTPN sama perhutani itu tanahnya luas Pak. Betul. Bisa ditanami porang, bisa tanami padi, bisa tanami tebu dan sebagainya. Nanti saya usulkan kalau bisa PTPN buat MOU dengan Pak Pangdam. Biar tentara ini juga nambah. Yang utama bekalnya dulu Pak. Sambil mengadvokasi masyarakat. Ilmunya dulu yang penting. Itu yang penting. Ilmunya dulu, oke. Walaupun rata-rata memang anak petani ya, secara otodidak dia punya bekal itu. Cuman kan sekarang petani modern. Karena di kami pun juga banyak alat-alat Alsintan yang didukung dari pemerintah itu banyak sekali di gunung ada. Hambatannya itu tadi belum bisa maksimal untuk memanfaatkannya. Karena kemampuan SDM yang tidak pendidikan yang cukup. Masalah pertanian. Kalau SDM nanti peningkatan kualitas SDM-nya di bidang ini sendiri nanti lebih akan semakin maksimal ya. Insya Allah dalam itu. Ya, ini meningkatkan ketahanan pangan dari TNI sendiri. Kita jeda dulu Pak Toha, Bu Nini dan Pak Aksin. Kita akan segera kembali Mitra Hati TV, pastikan tetap bersama kami Newspedia.